Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu mau mendengarkan dan melihat presentasi kami tentang Thinking for Change atau berpikir untuk perubahan. Ini adalah sebuah gerakan belajar ilmu psikokreativiti sekaligus gerakan yang kita sebut dengan gerakan RP 20.000 atau gerakan 20.000 rupiah, gitu, bukan gerakan senilai 20.000 rupiah. Artinya di dalam gerakan ini kita akan mengumpulkan uang gotong royong untuk mendirikan food bank di sekretariat kami di Jatiwaringin sambil kita belajar ilmu berpikir yang kita sebut dengan psikokreativiti. Psikokreativiti adalah ilmu yang menggabungkan antara ilmu psikologi dan ilmu creative thinking atau berpikir kreatif. Nah, ide ini bermula ketika terinspirasi dari Rasulullah ketika sebelum menjadi nabi. Rasulullah memecahkan tantangan tentang batu Hajar Aswad yang habis renovasi kemudian akan ditaruh kembali kepada tempatnya. Dan Rasul berada di kondisi di mana kalau salah saja memutuskan masalah, maka akan ada perang antar suku. Dan kita tahu Rasulullah begitu brilian, gitu. Sehingga Rasul waktu belum jadi nabi ya, Rasul membuat kain panjang yang dipegang semua, kemudian taruh Hajar Aswad tengahnya, kemudian setelah mendekat baru Rasul taruh di tempatnya. Itu artinya ada keterlibatan orang yang setiap suku, perwakilan tiap suku terlibat di dalam meletakkan Hajar Aswad. Nah, yang menarik adalah kondisi kreatif ini ditemukan oleh Rasul di saat kondisinya pressure-nya tinggi. Berarti dengan kata lain Rasulullah bisa melakukan memanajemen kondisi kejiwaan atau psikologinya dia. Sehingga otak yang digunakan untuk menemukan ide itu bisa kondusif sehingga menemukan ide baru. Dan inilah ide dari psikokreativiti. Jadi ilmu ini sebenarnya gabungan antara ilmu neurologi, musik programming, dan lateral thinking atau creative thinking. Inilah yang mau kita sosialisasikan kepada masyarakat muslim. Dan targetnya adalah menjadikan masyarakat muslim itu punya pola pikir di level tertinggi atau kita sebut dengan high order thinking. Kenapa? Karena kondisi saat ini kita memerlukan orang-orang seperti itu. Kondisi saat ini kita memerlukan posisi di mana orang harus digerakkan intelektualnya. Karena kita menghadapi tantangan yang tidak biasa. Tantangan di mana umat mayoritas dikelola oleh minoritas. Tantangan di mana umat mayoritas ini tidak punya akses pada aset negara. Dan kita paham bahwa kondisi saat ini 5% orang menguasai 90% uang beredar. Di mana 1% yang menguasai 50% uang beredar. Jadi kurang lebih umat Islam yang mayoritas ini dikendalikan oleh minoritas. Dan ini menyedihkan. Karena harusnya umat Islam adalah umat terbaik yang pernah Allah ciptakan untuk dunia. Harusnya umat Islam memimpin zaman. Umat Islam adalah penggerak. Umat Islam adalah inisiator kebaikan. Tapi sekarang kegiatannya lebih banyak dikendalikan oleh minoritas. Ini bukan salah mereka yang mengendalikan. Ini salah kita yang dikendalikan. Dengan kata lain, kita butuh sekelompok orang yang bisa menggerakkan umat dan menularkan ilmu berpikir agar kita berada di level yang kita sebut dengan high order thinking. Dan ini yang mau kita gerakkan dan kita sosialisasikan sambil kita ngumpulin uang tiap orang 20.000 agar kita bisa mendirikan food bank, di mana di situ isinya adalah gudang makanan, juga ada pembinaan inkubasi bisnis tunanetra, juga sinergi ekonomi umat yang nanti akan kita bangun kooperasi seperti halnya kooperasi di Jepang yang JCCU namanya, Japanese Corporate Trade Union, yang anggotanya 24 juta orang dan kemudian menjadi kekuatan ekonomi besar pribumi yang waktu itu dibuat dalam rangka mencegah penjajahan ekonomi asing pada Jepang. Kesadaran ini hadir, jadi mulai dengan kesadaran ini dan kita belum hadir.
Jadi langkah pertama kita membangun orangnya dulu, baru kita bergerak membuat solusi. Sebagaimana Rasulullah menyelesaikan tantangan umat di Madinah, Rasulullah memulainya dengan membangun masjid. Kenapa masjid? Disitulah level orang-orang dikumpulkan untuk berpikir di level high order thinking. Karena orang yang tauhidnya bagus, dia akan bermain berpikir di level itu, di level high tertinggi, di level orang-orang yang berpikir di level yang mungkin tidak seperti orang biasa. Jadi cara berpikirnya luar biasa, maka kita akan temukan orang-orang hebat di antara sahabat Rasul seperti Khalid bin Walid, Abdurrahman bin Auf, juga Ali bin Abi Thalib, seorang pintar pemikir yang menurut kami luar biasa solusi-solusi yang dihasilkan. Nah, kita ingin cerita sedikit tentang psychocreativity. Jadi ilmu ini dikembangkan tahun 2015 oleh beberapa kelompok orang, ya, dari pendidik, juga termasuk almarhum pimpinan kita, Bapak Abdul Manaf. Beliau adalah angkatan ketiga Unpad psikolog, gitu. Dan dia ingin menkontribusikan hasil kerjanya untuk umat. Dan itu menjadi amanah kami karena beliau sudah almarhum. Dan jadi amanah kami di Zoka, Nasi Zoka Academy atau NASA, untuk mensosialisasikan ini pada umat. Awalnya kita jual seperti hanya pelatihan-pelatihan biasa dengan mahal, tapi kemudian di 2022 kita akan gunakan ini untuk mencetak banyak mungkin orang-orang yang berpikir di high order thinking atau HOT, ya, high order thinking skill. Targetnya membuat perubahan, kebangkitan umat, ya. Kebangkitan itu di mana-mana mulai dengan pola pikir. Dan ini yang kita sedang lakukan. Jadi tadi sudah cerita tentang Hajar Aswad, gitu. Dan ilmu yang dipakai adalah psikologinya. Kita jadi membuat manajemen pikiran kita gunakan neuro linguistic programming. Dan kemudian untuk kreativitas kita gunakan lateral thinking. Targetnya menciptakan orang-orang yang berpikir di level HOT, di level high order thinking skill. Jadi psikologi plus creativity namanya psychocreativity. Dan ini yang mau kita kembangkan dan sosialisasikan untuk mencetak manusia-manusia yang berpikir di level high order thinking. Pertanyaannya apa itu high order thinking? Nah, di pendidikan dikenal dengan ada Benjamin S. Bloom. Dia membuat buku taksonomi Bloom yang intinya menjelaskan tentang proses berpikir, yaitu yang low order itu lebih banyak mengingat. Ini sering dilakukan di sekolah, ya. Semua pembelajarannya apa ibu kota ini, apa itu tentang mengingat, ya. Dan itu juga terjadi di sekolah kita. Bahkan di S1 pun di Indonesia saya lihat pendidikannya masih di level remember. Banyak definisi-definisi. Kemudian kita naik level berpikir menengah. Ini sebenarnya masuk ke level S2. Yaitu bagaimana aplikasikan ilmu ini dan mengerti dan mengaplikasikan. Di level 3 di high order thinking, kita masuk pada tahap analisa, membuat dan menyatukan ilmu ini menjadi sebuah produk atau sebuah solusi. Nah, apa itu high order thinking? Kita lihat misalnya gini. Nah, ini contoh, ya. Ada lift misalnya lambat. Jadi di suatu apartemen ini ada lift yang lambat, gitu. Kita menyelesaikan tantangan ini di dua hal, gitu. Karena high order thinking, pertama adalah kita langsung selesaikan masalahnya. Misalnya dengan menggunakan lift yang lebih cepat, perbaiki motornya dan sebagainya. Namun di saatnya proses menuju sananya butuh waktu, kan? Kita harus memastikan bahwa orang nyaman di dalam perjalanan. Maka konteksnya bagaimana ketika lift yang lambat ini bisa dinikmati oleh orang. Caranya adalah dengan menggunakan kaca, musik, dan sebagainya. Agar prosesnya dinikmati dan sambil itu dibenahi ruang solusi. Makanya ada solution space di situ. Ada ruang untuk memperbaiki solusi. Ini yang dimaksudkan dengan high order thinking. Jadi berpikir di level solusi. Bagaimana memandukan solusi. Nah, tantangannya adalah kadang-kadang dalam hidup ini kita
menghadapi kondisi di mana kita berhadapan pada suatu masalah yang sulit diselesaikan. Masalah yang diperlukan pemikiran-pemikiran baru. Nah, maka itu di psychocreativity saat kita bicara high order thinking bukan saja tentang menganalisa, mengevaluasi, dan mencetak hal baru, tapi kita juga bicara tentang level berpikir. Kita akan naik levelnya di level tauhid. Level tauhid adalah level pemberdayaan. Di level ini kita punya belief bahwa everything is under control selama kita dekat dengan Allah. Selama kita menghasilkan Allah sebagai variabel. Jadi dia disebut dengan high order thinking, not just solution making, tapi berpikir di level high, di level berpikir, di level empowerment, di level pemberdayaan. Karena dengan cara itu, apapun tantangan kita di depan, kita penuh yakinan bisa menyelesaikannya. Dengan belief itu, kita akan memicu korteks di otak kita untuk selalu menemukan solusi. Dengan penuh keyakinan itu, insya Allah solusi dapat, dan ini yang kita bangun di umat Islam. Jadi jangan berpikir di level lower aja, di level yang hanya bagaimana berpikir dengan data yang sudah ada. Gitu. Level 1, level 2, atau level low, atau level middle itu adalah bukan mencipta, dia hanya berpikir menggunakan data yang sudah ada. Bila hari ini kita dibilang, oh riba itu sistem yang buruk, diperangi Allah dan Rasul. Kemudian ditanya, emang bisa riba itu diselesaikan? Datanya udah nggak mungkin diselesaikan itu. Karena kita hanya berpikir di level data yang sudah ada, dan belum ada negara yang benar-benar menerapkan sistem ekonomi Islam 100% dan hidup makmur luar biasa, maka data itu kita pakai. Maka kita langsung down. Iya, ya nggak mungkin ya. Nggak pernah ada sejarah mengatakan itu misalnya. Jadi, kita butuh naikkan level di level berpikir. Create yang baru, analisa cara, create yang baru bagaimana kita bisa hidup tanpa riba. Kalau itu tidak ketemu, kita naik yang lebih tinggi lagi, yaitu highest level. Yaitu apa? Berpikir di level Allah, di level tauhid thinking. Di tauhid thinking kita berpikir bahwa everything is under control selama kita bisa mengerahkan segala sumber daya yang ada. Dan itu yang kita lakukan. Bukankah dalam kehidupan Rasulullah dan sahabat, peperangan yang dilakukan selalu kalah jumlah? Mostly, kebanyakan ya, kalah jumlah. Dan tetap menang. Why? Karena dia memacu ide kreatifnya untuk menemukan, karena dengan satu belief, Allah terlibat, insya Allah beres. Dengan cara itu, kita terus mencari cara. Karena kita tahu, kita ujungnya akan berhasil karena Allah terlibat. Dengan cara itu kita mencari cara A, cara B, kalau perlu cara sampai Z, kita akan cari dan terus keep running, keep moving. Sebagaimana Thomas Alva Edison menemukan lampu. Sampai usia kita dipanggil, kalau belum selesai ketemu, maka akan ada yang meneruskan sampai semua kemudian itu yang kita sebut dengan high order thinking. Yuk sekarang kita bicara tentang berpikir. Berpikir adalah memproses informasi. Berpikir adalah berdialog. Dialog internal adalah berpikir. Jadi kondisinya adalah external event ada input bagi berpikir. Ada sebuah kejadian diproses di dalam pikiran kita. Kemudian ada penafsiran awal. Misalnya kita ada kejadian. Anggaplah apa? Ini PHK. Bagi orang di PHK, menafsirkan data itu bisa dua kemungkinan. Ini peluang atau ancaman. Mereka yang sehari-hari mengkoleksi data dari buku, dari apa, tentang hal bahwa ada banyak orang di PHK kemudian berhasil, maka bagi dia ini kesempatan. Tapi kalau dia baca buku, diskusi yang dihasilkan kecemasan, kepedihan, terutama orang-orang PHK yang ketika kejadian dia menjadi susah, banyak utang dan sebagainya, akibatnya menjadi panik ya. Jadi penafsir awal ini adalah keburukan, kemudian dipadukan dengan kondisi emosinya menjadi lagi down, outputnya adalah behaviornya atau perilakunya menjadi down. Dan ketika down, dia akan masuk ke belief, keyakinan. Ketika keyakinan ini untuk mencari solusi misalnya, gimana cari keyakinannya rendah? Dengan keyakinan yang rendah, dia akan menyentuh potensi yang rendah, akibatnya actionnya menjadi dikit. Ketika hasil action dikit, hasil akan dikit. Ketika hasil akan dikit, maka beliefnya makin rendah. Dan siklus terus berputar seperti itu. Nah, bagaimana caranya melakukan itu? Ya dengan instruksi. Dengan menginstruksi pikiran kita.
agar flow-nya menjadi berhenti atau berubah. Disitulah ilmu psikokreativiti berkembang. Jadi ada I kali P sama dengan O. Input kali proses sama dengan output. Nah ini sering kejadian misalnya gini ya. Dalam ilmu psikokreativiti ada orang fobia. Gitu. Maka dibuat input proses dan output. Oke, misalnya fobia kecoa. Ada kecoa datang, masuk ke data. Di data, bagaimana ini diputar? Misalnya ketika ada kecoa datang, persepsi dia atau internal representation dia membawa kembali ke masa lalu. Di mana di masa lalu dia pernah dibully, misalnya di punggungnya ditaruh kecoa, akibatnya dia teriak-teriak di kelas. Jadi memikirkan itu, emotional state atau kondisi emosi makin rendah, akibatnya behaviornya makin outputnya ada rendah. Bagaimana cara menyelesaikan? Diinterupsi polanya. Secara psikokreatif, oke. Ada kecoa lihat, dia ke masalah, di masa lalu ada apa? Dia masuk kecoa, dan bayangkan ketika dia geli dan sebagainya, goyang-goyang, dibunyikan lagu. Dan lihat dia, bayangkan dalam pikiran bapak ibu atau yang maya fobia kecil, lihat kembali joget gerak-gerak itu mirip nggak dengan joget TikTok misalnya, dan ditambahinnya misalnya ada Mr. Bean atau ikut joget bersama ibu. Biasanya mereka yang dari panik jadi lucu gitu. Dan akibatnya behaviornya jadi berubah. Dan dengan kata lain kita merubah urutan proses sehingga kita akan mengkombinasikan data yang lalu dengan cara berbeda. Dan ini tentang kreativitas. Kreativitas adalah menggabungkan atau memproses data dengan cara yang kreatif, cara unik, akibatnya hasil yang unik. Dan ini kita pelajari di ilmu psikokreatif. Levelnya apa? Agar dalam memproses data kita berada di level berpikir yang high order thinking. Ini yang mau kita kembangkan di sosialisasi ilmu di gerakan 20.000. Jadi kita sambil gotong royong membangun gerakan 20.000, kita belajar ilmu. Belajar ilmu untuk perbaikan diri, perbaikan lingkungan kita, menjadi motivator dan sebagainya agar hidup kita lebih berdaya menghadapi tantangan yang ada. Yuk sekarang kita berpikir tentang apa itu high order thinking ya. Jadi kita mulai dari yang bawah. Steve Jobs bilang nggak masuk akal kalau kita hire orang pintar gitu, kemudian mengatakan bahwa sesuatu lah, mengatur cara kerja kita. Justru kita hire orang pintar untuk memberitahu pada kita. Dengan kata lain, kita sangat membutuhkan orang pintar. Karena orang pintar adalah orang yang bisa memberi kita jalan untuk bisa menyelesaikan tantangan. Itulah disebut dengan orang pintar adalah orang berpikir di level high order thinking. Kemudian Einstein mengatakan orang yang berpikir di level standar, di level biasa, itu adalah level di mana masalah itu terjadi. Ini konteksnya kalau kita melakukan problem solving terhadap tantangan. Jadi ketika kita memecahkan satu tantangan, kita berpikir di level 1 misalnya. Tantangan itu terjadi. Kita tidak bisa berpikir di level 1 itu untuk menyelesaikan tantangan. Kita butuh naik levelnya. Gitu. Dan ini kita maksud dengan high order thinking. Jadi untuk menyelesaikan tantangannya ada, kadang kita perlu naik level. Gimana naik levelnya? Kembali kata-kata oleh Ali bin Abi Thalib. Gitu. Kalau kita punya masalah, jangan minta ke Allah, ya Allah, saya punya masalah besar. Tapi katakan pada masalah, gitu, pada masalah yang ada dalam diri kita, hai masalah, gitu, saya punya Allah yang besar. Artinya masalahmu nothing saat saya berkolaborasi dengan Allah. Dengan kata lain, namanya high order thinking means kita berpikir di level tauhid, di level Allah, di level di mana kita berkolaborasi pada Allah. Dengan cara itu, everything is under control, everything is below. Semua itu berada di dalam genggaman Allah. Jadi apapun masalah kita bagi Allah itu kecil. Kita hanya diberikan masalah di level yang sama, kemampuan kita mengatasi, dan itu janji Allah. Dengan kata lain, psikokreativiti mendorong kita untuk berpikir jauh lebih tinggi level Allah di level tauhid thinking kita menyebutnya. Itu yang kita maksudkan high order thinking. Nah ini misi kami Bapak Ibu. Kami ingin mencetak 5 juta muslim cerdas. Gimana caranya? Sederhana aja sebenarnya. Hari ini kita kumpulkan orang. Ya, kita infak 20.000. Nanti tiap orang di klub kita, di klub belajar ilmu psikokreativiti, punya 2 kewajiban. Punya satu kewajiban yaitu merekrut 2 orang. Jadi bagikan materi ini, bagikan psikokreativiti ini, bagian perkenalan psikokreativiti ini, agar orang bisa mendengarkan, melihat, kemudian tertarik bergabung bersama kita. Nanti dia juga punya kewajiban merekrut 2 orang. Jadi
Sebarkan informasi ini dengan memberikan CD atau video ini, kemudian ajak mereka bergabung bersama kita. Dan orang gabung akan infak 20.000, dan insya Allah kita akan bisa membangun gedung itu di Jatiwaringin, di tempat sekitar kita. Kita lihat di tabelnya, bila hari ini kita punya 5 anggota yang terlibat dalam klub ilmu speculativity, karena dia mau ngajak orang dengan infak hanya 20.000, gitu, dia akan bisa secara total merekrut 10. Dari 10 kemudian merekrut 20, 40, dan seterusnya sampai kita bisa mengejar in total dalam 20. Kalau tiap hari 20 hari, maka kita bisa mengejar dapat 5 juta orang. Nah, belajarnya di mana? Belajarnya secara online lewat WA group. Nanti kadang-kadang kita ada kopdar, terutama untuk di Jabodetabek kita latihan bareng. Kalau yang tidak di Jabodetabek, kita akan tetap menggunakan Zoom, WA, Telegram, apapun sedia media sosial yang bisa kita sediakan. Semua orang akan berkumpul di WA group, kemudian nanti bergeser di Telegram channel. Kemudian di Telegram channel kita akan terus nambah 1, nambah 2 sampai kita buat platform. Jadi dan terkumpul. Platform yang bisa diakses oleh 5 juta orang. Gitu. Kita akan arah ke sana gitu. Dan kita targetnya mencetak 5 juta orang cerdas, orang berilmu. Karena orang berilmu itu yang membuat perubahan. Jadi sederhana ya Bapak Ibu, kita hanya ajak 2 orang, kasih video ini, kemudian ajak gabung bersama kita dan belajar. Belajar kita dimanapun, dan nanti kita ada tugas, misalnya salah satu berlatih bersama 2 mitra kita yang direkrut. Jadi kalau hari ini saya gabung misalnya, saya akan cari 2 orang gabung bersama kita, dan 2 orang itu nanti akan menjadi mitra belajar saya, mitra belajar Bapak Ibu. Kemudian kita akan berlatih bersama, menyelesaikan tantangan, termasuk menyelesaikan tantangan hidup kita dengan cara psikokreativity. Sehingga kita akan terhubung 5 juta ini satu sama lain, sekaligus juga menjadi bareng-bareng menyelesaikan tantangan umat. Baru nanti setelah 5 juta ini terkumpul 5 juta muslim cerdas, kita bisa membangun satu gerakan. Salah satu gerakan yang mau kita bangun adalah gerakan disebut dengan Sirkah Center atau layanan Sirkah. Nah sekarang mungkin disebut dengan layanan urun dana gitu. Cuma kita buat untuk level UKM, karena di level atas termonitor atau dikerjakan bersama OJK yang sangat rigid di dalam deteksi. Konon katanya dari 4.000 yang bergabung cuma 40 orang yang lolos gitu. 40 atau 50 orang yang lolos ya. Jadi memang rada rigid. Maka pasti kita kooperasi. Cuma ini kita akan lakukan setelah kita mendapatkan 5 juta muslim cerdas. 5 juta ini harapan kami adalah saling terkoneksi satu sama lain, mudah-mudahan dengan platform kita, saling berdiskusi. Kita akan wujudkan belanja antar umat dengan 5 juta umat Islam yang gabung, akan mudah kita bersharing, bertukar informasi, dan kita akan menerapkan sama-sama high order thinking. Akibatnya dengan cara itu kita mencetak muslim berakhlak, muslim yang tidak mudah mencari keuntungan sendiri. Kita paham hari ini kita berhadapan dengan kondisi yang tidak selaras. Maka kita akan fokus bangun orangnya. Ya kita pahamlah. Ada orang berusaha membangun sebuah layanan retail terbesar untuk mengalahkan layanan retail yang bagian dari 5% yang tadi kita sudah diskusi. Tapi kemudian ada orang yang justru malah memperkuat yang 5% orang ini dengan belanja kepadanya. Ada gerakan boykot satu barang. Namun di sisi lain ada umat Islam yang membeli barang tersebut. Jadi posisi kita selalu berada dalam kondisi tidak selaras. Ada yang satu membangun, ada yang satu menghancurkan. Dan selalu posisinya begitu. Kita tidak pernah bersatu. Dan dengan cara ini, 5 juta muslim cerdas bersatu, kita bisa bangun gerakan nanti. Tapi kembali, kita akan bangun manusia dulu. Jadi, saya sering ngomong ke teman-teman, kalau ada orang bergerak, misalnya, kita ingin bangun pabrik, 5 juta ini adalah 5 juta orang cerdas dan mau mengumpulkan misalnya 10.000 atau 20.000 atau berapapun, karena dari situ kemudian kita buat pabrik satu. Karena 10.000 dari 5 juta bisa 50 miliar kan, kita buat pabrik satu. Kemudian kumpulin lagi, kita akan buat pabrik berikutnya dan kita akan menguasai Indonesia. Muslim akan terlibat mandiri mengatasi tantangan hidup. Jadi kita tidak selalu bergantung pada bila kita dipimpin rezim, kita punya kekuatan sendiri. Kita punya jaringan yang kuat. Dan itu yang mau kita bangun. Hanya kembali, kita mulai semua itu dengan mencetak manusia yang cerdas.
Cerdas artinya manusia yang tidak egois, karena egois itu berpikir di level rendah. Cerdas artinya manusia berpikir visinya luas, visinya tidak hanya temporer, tapi visinya jangka panjang. Dan itu juga tentang berpikir di high order thinking. Harapan kami dengan cara itu, Indonesia menjadi lebih baik. Indonesia menjadi lebih cerdas, dan berkah Allah turun bersama kita. Kita akan melawan riba jelas. Kita akan mengganti sistem ekonomi ini jelas. Gitu. Namun itu semua dibangun dengan membangun manusia. Tidak pernah kita bisa melakukan banyak hal kalau kita tidak bersatu dan berpikir di level high order. Itulah yang mau kita bawa di gerakan 20.000 ini. Gitu. Not just bangun food bank, ini gerakan membuat perubahan untuk kita semua. So, Bapak Ibu silakan gabung, sebutin nama, itu atau Bapak Ibu bisa bergabung dengan orang yang memberikan rekaman ini pada Bapak Ibu, dan kita gabung bersama-sama kita membuat perubahan. Tidak ada yang tidak bisa selesai bila Allah bersama kita dan kita ngerti Allah bersama jamaah. Maka kita akan bangun jamaah kebaikan. Ini jamaah intelektual. Suatu pergerakan basisnya adalah jihad intelektual. Kita tidak akan membuat pergerakan apapun selain mencerdaskan kehidupan umat. Dari situ kemudian umat yang cerdas akan membuat perubahan, membuat Indonesia menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, dan tidak bergantung pada hal-hal lain. Kita bergantung pada Allah di sini. Baik, segitu dari kami. Mudah-mudahan Bapak Ibu tertarik dan mau bergabung bersama kami. Kita hanya infak 20.000, dan ini mungkin setara makan siang Bapak Ibu ya. Tapi kita bicara tentang koneksi kita antar umat, koneksi dengan 5 juta muslim. 5 juta muslim cerdas yang berpikir di level high order. Mudah-mudahan menjadi solusi bagi kita semua. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.